Selamat siang, Bu. Ya, Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? ya, selamat siang Ibu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu Lita agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang Ibu harapkan? Ya, saya sangat mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Oh gitu. Masalahnya apa, Bu? Coba Bu Lita ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Akhir-akhir ini beberapa siswa di kelas saya malas mengerjakan tugas. Dari 23 siswa yang ada di kelas, terdapat 8 sampai 10 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran, Ibu? Tidak, Bu. Anak-anak terlambat mengerjakan tugas hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Oh, mata pelajaran apa, Bu? Pelajaran matematika. Oh gitu. Kenapa kira-kira bisa begitu, Bu Lita? Ketika pelajaran matematika di kelas, anak-anak saya mereka kurang antusias. Banyak anak-anak yang sangat pasif. Bagaimana cara Bu Lita mengajar matematika pada waktu itu? Uh, Anak-anak biasanya saya menyuruh mereka untuk membuka buku pelajaran, kemudian saya menerangkan di depan kelas sambil saya ajak mereka untuk menjawab atau bertanya jawab dalam pelajaran tersebut. Bagaimana respon anak-anak ketika diajar dengan langkah seperti itu, Ibu? Ada satu dua anak saja yang merespon ketika diajak dengan tanya jawab. Oh, jadi seperti itu permasalahannya yang Ibu hadapi. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran matematika sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali juga, Pak. Dan kita gimana gitu ya. Nah, sekarang kan Bu Lita sudah tahu permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Ibu Lita lakukan? Ya, apa yang sudah saya lakukan yaitu saya sering mengingatkan mereka melalui WA group di mana di situ ada orang tua yang masuk di WA group tersebut. Kemudian saya sangat sering menyampaikan untuk orang tua memperhatikan jam belajar dari anak-anak mereka sehingga mereka juga dapat anak-anak tersebut bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan dan mereka. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya, meskipun sudah diingatkan tadi Bu Lita juga bercerita. Pada saat pembelajaran, Bu Lita menggunakan metode bercerita dan tanya jawab. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Bu Lita sudah merefleksi pembelajaran matematika di kelas selama ini? Mungkin Bu Lita ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi. Seperti itu. Iya, Bu. Apa ya, saya juga mencoba menerapkan metode pelajaran yang lebih menarik lagi ya. Kayak siswa saya di kelas aktif saat pembelajaran matematika, sehingga mungkin mereka juga bisa bersemangat dalam proses pembelajaran. Kemudian tugas-tugas yang saya berikan, mereka mungkin bisa mengerjakannya secara baik dan tepat waktu.
Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Langkah yang mungkin selama ini hanya bercerita dan tanya jawab saja kurang menarik. Iya Bu, mungkin selama ini metode mengajar yang saya terapkan belum mampu untuk mengaktifkan diri saya dan juga pembelajarannya belum berpihak pada siswa sehingga mungkin sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana ketepatan waktu dari siswa tersebut mereka bisa mengumpulkan tugas. Jadi apa nih yang akan Ibu Lita lakukan ke depannya? Ya, mungkin yang akan saya lakukan, saya akan merefleksikan pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan, dan saya akan menggunakan alternatif metode yang menarik, dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Bu. Langkah yang Bu Lita ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu Lita, dengan ide Ibu. Syukurlah sekarang saya sangat merasa lega di rumah. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu Lita akan lakukan ke depannya? Mungkin setelah ini komitmen yang akan saya lakukan ke depan antara lain saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik ya. Terus saya juga akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias dari anak-anak sehingga mereka dapat paham untuk materi yang saya berikan dan pada akhirnya tugas yang saya berikan pun mereka dapat menyelesaikannya tepat waktu. Keren sekali, Bu Lita. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya. Iya, terima kasih Bu Irma. Sama-sama, Bu Lita. Selamat siang Ibu, apa kabar? Siang Ibu, Alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Baik Ibu, mudah-mudahan kita selalu dapat sehat ya Bu. Amin. Bagaimana Bu Irma? Kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu Lita, saya ingin curhat sama Ibu tentang proses pembelajaran saya Ibu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya Bu. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak fokus saat saya mengajar? Padahal saya selalu mengingatkan mereka untuk fokus saat pembelajaran berlangsung. Saya sangat berharap semua anak bisa fokus Ibu. Sekarang, coba Ibu jelaskan apa yang Ibu alami saat ini. Jadi begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang hasil asesmen beberapa anak yang rendah. Mereka setelah saya konfirmasi, ternyata beberapa siswa mengaku belum memahami materi dengan baik karena kurang fokus saat belajar Ibu. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu anak-anak yang kurang fokus saat belajar, yang mengakibatkan pada hasil asesmen yang rendah. Begitu ya Bu? Iya Bu. Masalah yang Ibu hadapi ini, apa yang Ibu lakukan? Rencana saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu, langkah-langkah yang akan Ibu tempuh untuk perbaikan proses pembelajaran, apakah Ibu akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu
apa kebutuhan belajar anak Ibu? Oh iya Bu, saya merasa sangat perlu untuk saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, sehingga saya mengetahui apa kebutuhan belajar anak didik saya, Ibu. Luar biasa, Bu. Terus setelah Ibu mengetahui kebutuhan belajar mereka, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Setelah saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak didik saya, maka saya akan benahi rencana pembelajaran agar memenuhi kebutuhan belajar mereka, Ibu. Mungkin seperti itu ya. Benar, Ibu. Setelah itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi dengan meminta seluruh siswa menuliskan apa yang mereka rasakan saat pembelajaran, sehingga saya bisa mengetahui apakah pembelajaran sudah sesuai kebutuhan mereka atau belum, Ibu. Benar, Ibu. Itu ide yang bagus. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah dengan berdiskusi sama Ibu, saya sudah mendapatkan solusi apa yang akan saya lakukan, Bu. Baik, Ibu Irma. Nah, sekarang saya ingin tahu komitmen apa yang akan Ibu Irma lakukan ke depan. Nah, jadi komitmen saya ke depannya saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, kemudian membuat rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik, serta melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Begitu, Ibu. Bagus sekali, Bu Irma. Semoga komitmen yang Ibu lakukan bisa terlaksana dengan baik ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Lita. Sama-sama, Ibu Irma.